nampak sangat terdesak dan otak yang berkecelaruan. Otakmu itulah yang sebenarnya berkecelaruan karena kamu sudah tidak bisa membedakan mana yang menjadi rujukan nilai-nilai kebenaran universal. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Mungkin ada yang menarik ya, isi komentar dari warganet Maledes itu. Komentar pertama, kita beri panggung untuk warganet Maledes. Dituliskan apa? Sudah-sudahlah. Jadi dia ini berkomentar ketika saya mengunggah video di mana ada satu warganet Maledes ini tidak bisa mengartikan sebuah kalimat yang tertulis di dalam kamus mereka itu sendiri dan bersikeras mengatakan bahwa Bapak WJS Purwadarminta sebagai salah satu tim penyusun kamus bahasa mereka. Padahal kalimat yang tertulis di dalam kamus bahasa mereka itu jelas-jelas menunjukkan bahwa yang dikirim oleh UNESCO itu adalah Profesor Dr. Atiu. Dan di dalam video itu saya juga bertanya kepada teman-teman ya, mana jawaban yang benar? Apakah UNESCO mengirim satu orang, yaitu Profesor Atiu, atau mengirim dua orang seperti yang diklaim oleh warganet Maledes ini? Dan saya membaca bahwa yang menjawab itu semua adalah warganet Indonesia. Dan jawabannya adalah bahwa yang dikirim oleh UNESCO itu Profesor Atiu, bukan Bapak WJS Purwadarminta. Dan itu memang sesuai dengan fakta yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sendiri yang menyatakan bahwa yang dikirim oleh UNESCO itu Profesor Atiu. Ya, saya lanjutkan membaca komentar warganet Maledes ini. Bertobatlah selagi Allah memberi peluang untuk bertobat. Mengapa saya harus bertobat ketika saya memberikan fakta? Atau justru saya yang meminta Anda untuk bertobat agar bisa menggunakan telinga, menggunakan hati dengan lebih bijaksana. Ya, tiada faedahnya bila mulut hanya tahu bercakap bohong atau fitnah. Yang bercakap bohong itu siapa? Wargamu itu yang mengatakan Bapak WJS Purwadarminta sebagai penyusun kamus bahasamu. Tetapi di dalam kata pengantar, pengiring kata di dalam kamusmu menyatakan yang dikirim itu bukan Bapak WJS Purwadarminta. Yang dikirim UNESCO adalah Profesor Atiu. Jadi yang berbohong dan memfitnah itu siapa? Lu kalau ngomong jangan bolak-balik. Ya, semoga Allah membuka hatimu agar tidak agar denial syndrome itu keluar dari hatimu, ya. Perkara sia-sia yang tidak memberi keuntungan kepada bangsa, agama, dan negara sangat memberi keuntungan kepada bangsamu, kepada negaramu, agar membuka mata, agar denial syndrome itu bisa kalian hilangkan. Ya mungkin kalian nggak bisa hilangkan, tapi paling nggak berkurang dikit lah gitu ya. Atau kalian ingin meneruskan. Kalau selama ini 1 dari 3 warga kalian mengalami gangguan kesehatan jiwa, jadi sekarang mau 2 dari 3 wargamu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, gitu maksudnya. Nampak sangat terdesak dan otak yang berkecelaruan. Otakmu itulah yang sebenarnya berkecelaruan karena kamu sudah tidak bisa membedakan mana yang menjadi rujukan nilai-nilai kebenaran universal. Jago hanya di medsos. Jadi maunya kamu saya jago di mana? Lah kamu juga jagonya juga hanya di medsos. Saya sarankan Anda untuk melanjutkan pendidikan di tahap Masters dan PhD supaya masa tidak terbuang begitu saja. Jelek-jelek saya mempunyai tingkat pendidikan master. Anda punya masalah dengan tingkat pendidikan master saya?
Komentar dari Mas Ahmad Rifat. Ibarat kata, cara Maledes bikin kamus itu seperti orang yang tidak punya keahlian memasak, mencampur makanan yang sudah siap dihidangkan agar dia bisa berbangga, inilah masakan hasil karyaku. Bubur kacang ijo dia campur dengan rendang padang, biar lebih nendang rasanya. Dicampurnya lagi dengan papeda dan lain-lain. Hasilnya super amburadul. Dan konsepnya itu mereka memang menyusun kamusnya itu dari top bottom. Jadi mereka ngambil dulu kosakatanya dari mana-mana, kemudian setelah itu baru disosialisasikan ke masyarakat. Bahwa ada loh kosakata ini di dalam kamus kita, baru aja kosakata ini kita tambahkan. Kalian harus menggunakannya ya. Jadi bukan sesuatu yang datangnya secara alami, sedangkan di Indonesia, sebuah kosakata bisa masuk di dalam kamus itu setelah digunakan masyarakat luas. Itu bedanya. Dari Mas Adi, kamus Dewan paling otentik, bagaimana kalau Dewan Maledes bayar hak intelektual tiap kata yang kalian curi itu? Atau hapus saja dari kamus Dewan? Wah, kalau dihapus, kamusnya tipis banget itu, Mas. Dari Wandi Solomo, jawaban B, kalimat di antara dua tanda koma adalah keterangan untuk objek sebelumnya. Jadi yang dikirim cuma satu orang, yaitu Profesor Dr. Atiu. Ini menjawab pertanyaan saya, di mana dari kalimat itu, sebenarnya yang dikirim itu siapa sih? Profesor Atiu atau Profesor Atiu dan Bapak WJS Purwadarminta? Jawabannya adalah ini. Sedangkan tidak satu pun warganet Maledes yang menjawab pertanyaan saya. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa mereka itu bodoh, mereka itu nggak bisa membedakan subjek, predikat, objek, karena itu mereka nggak berani menjawab. Sebab kalau mereka berani menjawab dan mengatakan bahwa, oh yang dikirim UNESCO dua-duanya, makin gua tampol-tampolin ntar. Dari Wise News 85. Semakin dalam membongkar kamus mereka, semakin ngakak kita. Saya sebenarnya tuh nggak mau membongkar kamusnya lebih dalam. Sebenarnya saya tuh nggak begitu memperhatikan ya kata pendahuluan, kata pengantar, kata pengiring yang ditulis di dalam kamus mereka itu. Saya hanya ingin fokus kepada perbandingan kosakata. Tapi gara-gara warganet Maledes ini yang koar-koar mengatakan Bapak WJS Purwadarminta lah yang memasukkan kosakata bahasa Jawa ke dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Saya jadi heran dong. Lah, di dalam kata pengantar mereka, itu kamus yang digunakan adalah kamus umum bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak WJS Purwadarminta. Lantas kenapa Bapak WJS Purwadarminta memasukkan kosakata bahasa Jawa ke dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes ini? Akhirnya apa? Ya, diobrak-abrik itu. Salah sendiri nih warganet Maledes. Mau coba klaim-klaim sembarangan. Buka bener kamus lu. Dari I. Irman. Mereka sebenarnya hanya tengsin aja ngakuin semua fakta karena terlanjur merasa jumawa, terbiasa jumawa di negaranya sendiri, terus mau diekspor rasa jumawanya ke luar negaranya. Gengsinya gede gitu. Untuk mengakui aja nggak mau mereka. Ya udah, biarkanlah mereka dengan kebodohan mereka ya. Kemudian dari Miha, gamelan nenek moyang siapa? Mang nenek moyangnya dari mana? Ini mengomentari ketika salah satu anggota parlemen Maledes mengucapkan bahwa gamelan itu adalah warisan nenek moyang kita, gitu ya. Jadi sebenarnya mereka mengakui nenek moyang mereka itu dari Jawa, gitu. Jawa yang mereka yang kata-katain hama itu, gitu. Dari Aminda, benar sekali. Salah satu alat propaganda mereka adalah dengan memasukkan kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia ke kamus mereka, selain mengadakan seminar, gembar-gembor, dan perlombaan pidato bahasa Melayu yang pesertanya adalah para pelajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Makanya waktu itu Indonesia keluar dari Mabim. Mereka ini bagian kecil, bahkan pinggiran dari Nusantara yang ingin menguasai budaya Nusantara tanpa menyadari bahwa pusat-pusat peradaban, budaya, situs peninggalan itu ditemukan di mana, apa yang bisa ditemukan di sana kecuali cerita-cerita halu, hikayat yang dianggap sejarah dan propaganda. Sungguh miris, Maledes bagaikan seekor kucing yang merasa dirinya harimau. Mending kalau dia merasa dirinya kucing. Mungkin dia Hello Kitty doang ya.
Hello Kitty ngaku harimau. Dari BP 9998. Sewaktu saya kuliah di Amerika tahun 90-an, kami sering mengikuti International Week di universitas kami, di mana tiap negara memperagakan makanan dan adat istiadat negara masing-masing selama 3 hari. Saat itu, Maledes tidak pernah memperagakan batik, angklung, gamelan, sate, dan lain-lain di stand mereka. Mereka tahu dan mengakui bahwa itu milik Indonesia. Tidak pernah kami bertikai saling klaim tentang stand kami. Pengamatan saya, Maledes mulai propaganda dan curi-curi budaya Indonesia itu sejak awal tahun 2000-an, sejak mereka memulai kampanye Malaysia Truly Asia demi memajukan pariwisata dan mendatangkan devisa negara. Iklan mereka awal-awal jelas mengklaim tari-tari pendet sebagai budaya Maledes yang kita protes keras saat itu. Ini juga sejalan dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi keempat yang mengklaim bahwa bahasa Melayu dipakai di Indonesia. Di medsos mulai sering mengklaim budaya Indonesia. Intinya, sejak awal tahun 2000, Maledes mulai propaganda secara masif dan terstruktur untuk meyakinkan dunia bahwa merekalah cermin Asia dan apa yang ada di Indonesia semua ada di Maledes dan milik Maledes juga. Seharusnya propaganda ini dilawan secara masif dan terstruktur juga oleh pihak Indonesia. Kita harus memajukan budaya dan tradisi kita sebagai unik dari Indonesia dan tidak ada di Maledes. Kita jauh lebih kaya daripada Maledes. Mungkin karena mereka negara kecil ya, negara kecil mereka gampang dimobilisasi, gampang diatur gitu ya. Untuk menyatukan itu seperti apa yang dilakukan Maledes, yang dilakukan secara masif itu memang harus dipelopori dari pemerintah Indonesia. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah secara sporadis. Jadi saya dengan berbicara tentang perbandingan kosakata, Bang Win dengan berbicara tentang sepak bola dan kontra narasi beliau, kemudian Abang Harimau Agam dengan langsung melakukan kontra narasi dengan para malin kundang itu, ya. Jadi apa yang kita lakukan ini secara sporadis dan kita memang perlu inisiatif dari pemerintah. Tapi mungkin nggak tahu nih pemerintahnya juga sibuk atau bagaimana lah gitu ya. Kemudian dari Bahari, sejak SD kita sudah belajar imbuhan, isasi, isme, logi, ika, tis, itas, al, dan lain-lain yang kesemuanya diambil dari konsep Belanda. Pertanyaan saya, apakah pelajaran bahasa Melayu di Malaysia juga memiliki konsep yang sama, yang tentu saja idealnya diambil dari konsep Inggris? Kayaknya enggak deh. Sebab kalau kita dengar orang Melayu Malaysia berbicara, baik itu pejabatnya maupun medianya, kerap menggunakan istilah-istilah dari Indonesia seperti naturalisasi, bukan naturalization, mekanisme, bukan mekanism dari mekanism, dan lain-lain. Bahkan di kamusnya pun juga turut menggunakan imbuhan-imbuhan itu yang mengindikasikan kalau mereka tidak punya dan tidak pernah belajar konsep imbuhan. Kata application dalam konteks software merupakan istilah Inggris modern dan digunakan secara luas di dunia yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aplikasi. Penyerapan aplikasi ini menggunakan konsep Belanda, aplikasi. Namun, Malaysia juga menggunakan kata aplikasi. Pertanyaannya, kenapa Malaysia menggunakan aplikasi, bukan application atau sejenisnya? Mereka tidak konsisten. Itu aja jawaban saya. Jadi, mereka mengatakan section, convocation. Itu maksudnya convocation itu wisuda gitu ya. Tapi begitu kosakata generasi, mereka menggunakan generasi. Mereka tidak menggunakan generation. Kemudian untuk reformasi di Indonesia, mereka menggunakan reformasi juga. Mereka tidak menggunakan reformation. Jadi sebenarnya mereka itu mengakui bahwa cara kita mengadopsi dan memberikan imbuhan kepada kosakata itu sebenarnya sesuai dengan lidah orang Melayu. Oleh karena itu, mereka mengambil kosakata aplikasi, reformasi. Mereka mengetahui persis bahwa secara fonologi, reformation, application, naturalization, itu tidak cocok dengan lidah mereka. Namun, karena mereka ini adalah mantan jajahan Inggris, mereka harus mempertahankan beberapa kosakata seperti convocation, section, station, gitu. Jadi mereka harus patuh sama mantan penjajahnya, begitu ya.
Dari Hendra Kelana, harusnya Maledes mengucap definition seperti immigration dan television. Betul. Saya yakin ini yang membuat para pengguna bahasa Indonesia versi Maledes itu juga ragu-ragu. Ini gue harus ngucapin definition atau definisi. Gue harus ngucapin stasiun atau station. Gue harus ngucapin reformasi atau reformation. Gitu kan. Bingung, karena mereka tidak mempunyai konsistensi dalam mendefinisikan ucapan-ucapan yang seperti itu. Dari Mas Wahyudi Subagio, definisi ini kan dari bahasa asing kan? Karena sejarah kita dijajah Belanda, maka kata definisi menjadi definisi. Nah, versi Maledes Mahawangsa Negeri Kasino mestinya dalam kamusnya mengganti kata itu menjadi definition atau definition. Ya enggak sih? Betul. Itu kalau mereka konsisten. Masalahnya mereka tidak konsisten. Karena mereka mengambil kosakata itu yang enak di lidah mereka aja, tanpa mereka memikirkan fonologinya, tanpa mereka memikirkan konsistensinya dengan pola yang telah ada sebelumnya. Mereka nggak mikir yang sampai ke sana. Bahasa Melayu baku Malaysia hanyalah tiruan dari bahasa Indonesia. Jika ingin tahu manakah bahasa Melayu Malaysia yang asli, maka tengoklah bahasa Kedah, Terengganu, Perak, dan Pahang. Seharusnya itu yang mereka teliti dan gunakan untuk membuat kamus Melayu Malaysia. Betul, dari seharusnya mereka bisa menambahkan kosakata itu dari daerah-daerah yang disebutkan oleh Mas siapa tadi? Mas Zekaru ini. Mengapa mereka mengambil kosakata dari bahasa Indonesia? Karena Indonesia itu seksi, men. Indonesia itu negara besar. Kalau dia mengambil kosakata yang dari daerah ini, dari Kedah, Terengganu, Perak, Pahang, itu nggak bisa keluar dari negaranya. Tapi kalau mereka mengambil kosakata dari Indonesia yang sudah terbukti ada di dalam kamus mereka, itu mereka bisa gunakan sebagai klaim bahwa ini juga bahasa kami, gitu ya. Bagaimana mungkin Maledes ingin mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN, sementara hampir seluruh kosakatanya diambil atau dicuri dari bahasa Indonesia. Bahkan mereka untuk menyusun kamus mereka aja, mereka memerlukan bantuan orang Indonesia, Tengku Iskandar. Dan mereka harus mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Bapak WJS Purwadarminta. Dan itu tertulis di dalam kata pengantar kamus mereka. Edisi pertama tapi. Dan di edisi pertama itu mereka masih secara gentleman mengakui bahwa mereka mengambil kosakata dari bahasa Indonesia. Tapi di edisi keempat tahun 2005 mereka dengan jumawanya mengatakan bahwa kamus ini adalah rujukan bahasa Melayu yang paling utama dan otentik, di mana bahasa Melayu itu digunakan di Indonesia. Gimana lu mikirnya ini? Kosakata dari bahasa Indonesia aja lu ambil ke dalam kamus lu, sekarang lu ngeklaim bahwa oh ini bahasa Melayu itu digunakan di Indonesia. Lu mau menghilangin bahasa Indonesia maksudnya gitu. Komentar dari Mas Bahari. Coba deh buka kamus bahasa Indonesia versi Maledes dan masukkan entry refleksi. Contoh kalimat yang dibubuhkan menggunakan kata Indonesia ini pengarang kamusnya keceplosan atau gimana ya? Bukankah akan lebih afdol kalau pakainya Malaysia sendiri ya? Mari kita lihat. Apa definisi refleksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Gerakan pantulan di luar kemauan kesadaran sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Diberikan contoh kalimat, penyair pada hakikatnya adalah suatu refleksi dari masyarakat sekelilingnya. Kedua, gerakan otot bagian dada yang terjadi karena suatu hal dari luar dan di luar kemauan atau kesadaran. Yang ketiga, cerminan, gambaran. Diberikan contoh kalimat, penggunaan bahasa merupakan refleksi dari kecintaan terhadap bahasa itu. Apakah ada kosakata refleksi di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sebagai bayangan, gambaran, dalam cermin, pikiran, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi nomor 3? Sama. Dan diberikan contoh juga, inilah refleksi mutlak daripada kepribadian Indonesia. Bener yang dibilang Mas Bahari. Ngapain lu nulis Indonesia? Ini kan kamus Malaysia. Berarti lu mengakui kepribadian Indonesia itu sangat kuat. Gitu ya kan ya? Kosakata berikutnya, tempe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai makanan untuk lauk nasi, dibuat dari kedelai dan sebagainya, diberi ragi.
Contoh kalimat, saya makan pagi dengan tempe goreng. Mendoan. Nah, seperti biasa, mari kita lihat fakta-fakta yang menarik dan asal-usul kosakata tempe itu sendiri. Tempe diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12 di Jawa berdasarkan prasasti dan tradisi fermentasi kedelai di Indonesia. Tempe merupakan salah satu produk fermentasi kedelai tertua di dunia, lebih tua daripada tahu dan miso. Tinggi protein 18-20%, mengandung probiotik, serat, vitamin B12, dan isoflavon yang baik untuk kesehatan. Jadi jangan anggap remeh makanan tempe ya. Dibuat menggunakan kapang Rhizopus oligosporus yang mengikat kedelai menjadi padatan kompak. Diakui oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage bersama dengan makanan fermentasi Indonesia lainnya. Kini diproduksi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa dengan inovasi seperti tempe dari kacang hitam atau biji-bijian lain. Etimologi kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tumpi warna putih atau tempeh fermentasi kedelai. Dalam bahasa Jawa, tempe juga merujuk pada sesuatu yang diolah secara sederhana dan padat. Istilah tempe pertama kali muncul dalam naskah Serat Centini 1814 sebagai makanan rakyat Jawa. Jadi kosakata tempe itu adalah kosakata bahasa Jawa. Apakah ada kosakata tempe di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sebagai kosakata natif, asli nih. Makanan yang dibuat daripada kacang soya, kedelai, yang diragikan. Maksudnya diragikan itu berarti fermentasi. Diberikan contoh, jenis-jenis makanan yang dibuat daripada kacang soya ialah tahu, tempe, tauco, dan lain-lain. Oke, jadi tempe itu natif ya. Jadi kalau natif itu berarti itu juga makanan rakyat Maledes ya. Kosakata kedua, telat. Telat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kasib terlambat. Diberikan contoh kalimat, ia datang telat di kantor. Mari kita melihat fakta menarik dan etimologi tentang kosakata telat. Telat adalah kata sehari-hari dalam bahasa Indonesia yang berarti terlambat atau tidak tepat waktu. Kata ini diambil dari bahasa Belanda, telat, terlambat, yang diserap selama masa kolonial. Digunakan sejak abad ke-19, masuk ke dalam kosakata Indonesia melalui pengaruh Belanda di Hindia Timur. Sinonimnya terlambat. Kata telat lebih informal, sementara terlambat lebih formal. Telat bisa juga merujuk pada hal yang kedaluarsa, misal obat telat, berarti obat yang sudah lewat masa pakai. Telat berasal dari bahasa Belanda yaitu telat, kemudian menjadi telat dengan proses penyingkatan dan pelafalan ala Indonesia. Pengucapan telat Belanda disesuaikan menjadi telat di Indonesia. Masuk ke bahasa Indonesia karena sering digunakan dalam administrasi kolonial seperti jadwal kereta api, pertemuan, dan lain-lain. Di beberapa daerah, telat juga bisa berarti ketinggalan. Contoh, telat kereta. Maksudnya ketinggalan kereta. Kata ini menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia menyerap dan mengadaptasi kosakata asing dengan mudah. Apakah ada kosakata telat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia Belanda. Kenapa sih nggak ditulis Indonesia aja? Kalau Belanda itu hanya 2, telat. Kalau Indonesia hanya 1, telat. Kenapa lu tulis Indonesia Belanda? Gengsi ya, untuk nulisin Indonesia aja. Ngaku deh. Dituliskan sebagai bahasa percakapan. Percakapannya siapa? Percakapannya di Indonesia atau di Maledes? Terlambat, terlewat. Hari itu kami bermain telat daripada biasa. Apakah kosakata telat digunakan di Maledes? Enggak. Maledes menggunakan kosakata, saya dah lambat lah nih. Tidak menggunakan kosakata telat. Lantas, kalau Maledes tidak menggunakan kosakata telat, untuk apa memungut kosakata telat dan dimasukkan di dalam kamus kalian?
untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu ya. Ngaku aja lah. Kosakata berikutnya, gepeng. Mempunyai definisi, itu adalah pipih. Fakta menarik dan etimologi kosakata gepeng. Kata gepeng dalam bahasa Indonesia mempunyai dua makna utama. Bentuk fisik, mendeskripsikan sesuatu yang pipih atau datar. Contoh roti gepeng, perkedel gepeng. Slang urban, dalam bahasa gaul, gepeng bisa merujuk pada uang kertas karena bentuknya yang datar, atau bahkan menjadi istilah untuk gelandangan pengemis di beberapa daerah. Istilah gepeng sering dipakai untuk makanan yang dibentuk pipih seperti perkedel gepeng, versi pipih dari perkedel kentang. Di beberapa daerah, gepeng juga berarti tidak tebal atau tipis, seperti dalam konteks kertas gepeng atau kue gepeng. Etimologi kosakata gepeng. Kata ini diduga berasal dari bahasa Jawa, gepeng yang berarti pipih atau ditekan hingga rata. Kemungkinan ada kaitan dengan kata Belanda plat atau datar, meski secara fonetis lebih dekat ke bahasa Jawa. Awalnya hanya merujuk pada benda fisik yang datar, dalam perkembangannya menjadi slang untuk uang kertas karena bentuknya yang pipih. Di kalangan anak muda, kadang diplesetkan menjadi istilah lucu. Muka lu gepeng banget. Apakah ada kosakata gepeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Jawa. Wah, tumben bener loh. Itu Jawa yang dikata-katain hama, itu Jawa yang dikatain oleh warganet Maledes itu bahwa kosakata bahasa Jawa itu digunakan di Maledes untuk pergi berak ke Jamban. Jadi, kamus kalian itu memang harus kalian bawa ke Jamban untuk berak, karena di dalam kamus kalian itu banyak kosakata bahasa Jawa. Ini salah satunya ya. Didefinisikan sebagai pipih karena dipukul, penyek, penyet maksudnya, gepeng maksudnya bulat pipih, oke, gepengan, benda yang pipih, apapun itu. Oke, apakah kosakata gepeng digunakan di Maledes? Ngapain Maledes menggunakan kosakata gepeng? Nah, kalau tidak digunakan ini kosakata gepeng, untuk apa kalian masukkan kosakata pungutan bahasa Jawa ini di dalam kamus kalian? Untuk dibawa ke Jamban, untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian. Itu, bukankah kalian mengatakan bahwa 95% kosakata yang kalian pungut dari unsur-unsur yang ada di Indonesia itu tidak laku dan tidak pernah kalian gunakan? Lantas untuk apa kosakata itu kalian masukkan di dalam kamus kalian? Bisa jawab nggak? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!